Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Arpiana. Saya dari kelas 5 TB1 menjelaskan untuk mata kuliah kelayakan usaha untuk sheet karakteria investasi untuk skenario 1 atau dalam kondisi normal. Baik, di sini kita ada kolom, ada nomor, rincian, satuan, dan tahun. Perkiraan itu ada 5 tahun. Habis itu untuk 5 tahun, terus di sini ada bagian di rincian, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada material, ada biaya tetap, ada keuntungan, ada karakter investasi, sampai penghitungan payback periode sampai kumulatif per tahunnya. Dan di sini dimulai dari hasil penjualan. Untuk eh, mata kuliah itu sendiri kita menghitungnya dari tahun ke-0, jangan dari tahun ke-1. Kita harus ada buat kolom dari tahun ke-0. Dan untuk memasukkan hasil penjualan itu di tahun ke-0 dikosongkan saja karena pada tahun ke-0 itu tidak ada produksi. Nah, lanjut ke hasil penjualan. Itu ada di perkalian antara, oh ya, kita ngambil dari jumlah panen dulu, itu ada 24.000. Itu diambil dari dari standar budidaya. Jumlah panen itu ada di jumlah panen ada di sini. Nih, ada di sini. Ini harus ditambahkan semua. 8.000 dikali 3 kali panen dalam 1 tahun. Itu secara gampangnya ada 24.000, dan untuk harga panennya ada di 7.000 standar budidaya. Harga panen ada di sini. Sudah di copy. Terus di sini ada hasil penjualan. Hasil penjualan itu didapat dari jumlah panen dikalikan dengan harga panen, yaitu 168 juta. Dan pemasukannya itu di tahun pertama 168 juta. Nah, seterusnya kita samakan saja dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Tinggal di copy saja. Terus di sini ada pengeluaran. Pengeluaran tersebut diambil dari sum E13. Itu ada investasi, ada biaya variabel, sama E30 itu ada biaya tetap. Dan untuk investasi sendiri itu diambil dari investasi penyusutan di sini. Investasi di sini. Ditetapi investasi per tahunnya. Terus yang ini itu adalah penjumlahan dari biaya investasi sama biaya variabel dan biaya tetap. Karena di sini sudah ada, jadi tinggal ditarik saja ke samping sampai ke tahun kelima. Terus di sini ada sama investasi biaya. Terus di sini juga ada sum, yaitu F16 ada di persiapan lahan,
dipencet dulu di F16, ditekan, terus di blok sampai ke F21 sampai panen, terus pakai titik koma atau koma menyesuaikan laptop masing-masing, terus di blok lagi di bagian material dari benih sampai ke karung hasil, baru tutup. Setelah mendapatkan variable, kita bisa digusur aja ke samping. Tetapi sebelum itu kita harus mencari persiapan lahan terlebih dahulu. Persiapan lahan ada di standar budidaya, di copy saja di sini. Habis itu, persiapan lahan ini juga ada di standar budidaya. Jadi pastikan ini urutannya sama dengan sheet di standar budidaya untuk mempermudah. Ini tinggal di copy aja ke bawah. Sudah, terus untuk bagian ini sama dengan, apa saja ya, sama dengan, terus masuk ke sini. Udah, di enter, baru ini di copy saja juga ke bagian bawah. Bagian bawah, baru ke sampingkan. Nah, sama. Terus untuk di benih. Benih material juga ada di standar budidaya. Di benih. Ada di sini. Jadi ini tinggal ditaruh, terus di copy ke bawah. Terus untuk yang di sini juga sama dengan, terus ngambil yang di sini. Enter, terus di blok. Ambil ke bawah, baru kita blok sampai ke tahun kelima. Jadi dia langsung menyesuaikan. Dan untuk ini biaya variabel, untuk biaya variabel sudah terdiri dari material dan tenaga kerja. Baru tadi ditambahkan untuk tenaga kerja harian dan material, baik itu untuk tahun pertama sampai ke tahun kelima. Jadi tinggal ditarik saja sampai tahun kelima. Habis itu di sini ada total selama 5 tahun untuk pengeluarannya. Di sini ada totalannya. Totalan dari pengeluaran dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Sampai tahun kelima, dari tahun ke 0. Jadi tapi dari sini biar variabel kopian dari penambahan dari tenaga kerja dan material sekarang adalah biaya tetap. Biaya tetap ada di 0. 0 adalah E31 transportasi dibagi sampai dengan penyusutan lahan itu ditambahkan. Jadi di sini sama, ditambahkan saja. Untuk biaya transportasi ini diambil dari standar budidaya tanaman, dari biaya transportasi dari sini. Nah, jadi untuk mendapatkan angka-angka di sini, ya ini
itu dari standar budidaya tanaman, bagian total ada transportasi, sewa lahan, perbaikan alat, dan pengusutan per tahunnya. Itu tinggal di copy, terus dikebawahin gini, enter, terus ini juga hapus dulu, sama dengan ambil yang di F31. Baru ditarik ke bawah jika udah ada tanda tambah, baru ditarik ke kanan, dibuat dulu, baru ditarik ke kanan. Sudah. Terus untuk totalan biaya tetap adalah sum biaya transportasi, sewa lahan, perbaikan alat, pensukan per tahun itu dijumlahkan semua. Setelah itu ini ditarik ke samping sampai tahun ke-5. Sudah, jadi nilainya sama. Terus untuk ini adalah totalan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 untuk biaya tetap, total biaya tetap. Dan di sini adalah totalan juga dari 0 tahun sampai 0 ke-5. Jadi ini karena sudah ada, jadi tinggal ditarik saja ke bawah. Nah, sudah. Tapi ini tidak perlu full. Cukup di biaya tetapnya saja. Terus ada di keuntungan yang C. Keuntungan adalah sama dengan E6. E6 itu ada di pengeluaran dikurangi dengan pemasukan di tahun ke-0. Itu adalah keuntungan di tahun ke-0. Dan di tahun kedua adalah pemasukan pengeluaran di tahun kedua dikurangi dengan pengurangan di tahun pertama dikurangi dengan pemasukan di tahun pertama itu sendiri. Karena udah ada ini, jadi kita bisa langsung ditarik saja karena sudah mendapatkan satu rumus. Sudah. Habis itu untuk karakteria investasi. Untuk karakteristik investasi di sini ada diskon faktor dengan asumsi diskon rate. Habis itu ada present value penerimaan, ada present value biaya, present value keuntungan, ada net present value, terus ada gross, ada net, ada IRR, ada BIP unit, BIP penerimaan, dan perhitungan payback periodi sampai kumulatif per tahunnya. Untuk yang pertama di sini ada descent faktor dengan asumsi diskon rate. Nah, untuk di sini investor mengharapkan 10%. Itu kita ambil asumsi kondisi normal. Skenario normalnya kita ambil 10%. Dan untuk menghitung pada tahun ke-0 itu di sini dengan rumus 1 dibagi dengan buka kurung, tutup kurung 1 plus kunci di C40 di asumsi DR-nya ini, terus dikunci lagi biar tidak bergeser, terus dipangkatkan dengan E5. E5 itu ini, pangkatkan dengan E5 berarti sampai sini. Terus di enter. Karena sudah mendapatkan 1, jadi kita bisa langsung digeser ke kanan saja karena rumusnya sama. Sudah, seterus itu kita dapat mengetahui present value penerimaan. Present value penerimaan adalah perkalian dari diskon faktor dikalikan dengan E6. Itu adalah pemasukan di tahun ke-0. Itu adalah penerimaan.
Terus pada tahun ke-1-nya juga sama, itu adalah perkalian dari desin faktor di tahun ke-1 dikalikan dengan penerimaan di tahun ke-1. Dan seterusnya sampai ke tahun ke-5. Tapi karena sudah ada, jadi kita bisa mempermudahnya dengan menarik saja. Kita blok terus kita tarik sampai ke tahun ke-5 sini. Terus untuk biaya adalah rumusnya F40 desin faktor dikalikan dengan pengeluaran itu adalah biaya. Juga sama, desin faktor tahun pertama dikalikan dengan pengeluaran tahun pertama. Itu merupakan desin faktor biaya. Juga sama, jadi langsung ditarik saja. Untuk mempermudah. Terus ada di present value keuntungan. Itu adalah perkalian dari karakter investasi dikalikan dengan keuntungan pada tahun ke-0. Ini juga adalah perkalian dari keuntungan, perkalian dari desin faktor tahun pertama dikalikan dengan keuntungan tahun pertama. Ini ditarik saja. Karena rumusnya adalah perkalian dari desin faktor dan keuntungan. Seterusnya kita mencari net present value, yaitu sum penambahan dari keuntungan present value keuntungan dari tahun ke-0 sampai ke tahun ke-5. Tutup kurung baru di enter mendapatkan uang 241.475 rupiah. 4.075,77 rupiah. Habis itu di sini ada gross BC-nya. Gross BC adalah sum penambahan dari total keseluruhan present value penerimaan dibagi dengan total keseluruhan biaya present value biaya. Itu untuk mendapatkan gross BC dari tahun ke-0 sampai ke tahun ke-5. Itu mendapatkan 1,53. Dan untuk net BC-nya itu adalah penambahan dari keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 dibagi dengan F3. F3 itu keuntungan. Dibagi dengan E3. E43 dibagi dengan E43. Oh ya, untuk net BC itu adalah sum dari tahun pertama sampai ke tahun ke-5 dijumlahkan baru dibagikan dengan tahun ke-0. Itu adalah mengetahui net BC-nya. Enter. Terus untuk menambahkan ini adalah dalam
Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sekitar 1,53 1,53 dan untuk grossnya adalah untuk Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 4,3 sebanyak 3,82. Dan untuk IRR ini penghitungannya yaitu IRR sama dengan IRR terus di kolom dijumlahkan keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Tutup kurung terus di enter mendapatkan 93%. Jadi pengambilan investasi sebanyak 93% untuk jangka waktu skenario normal itu 5 tahun. Dan untuk BEP unit itu ada di F30. F30 itu adalah biaya total, biaya tetap pada tahun pertama dibagi dengan harga panen kurang buka kurung F14 biaya variabel dibagi dengan jumlah panen tutup kurung, baru di enter. Itu untuk rumus dari BEP unit. Nah, itu langsung digeserkan saja. Terus untuk BEP penerimaan itu adalah sama dengan F30 itu ada biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang F14, 1 dikurang biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Tutup kurung baru di enter. Itu untuk BEP penerimaan. Terus kita hasilkan saja sampai ke tahun ke-5. Dah. Habis itu untuk menghitung payback periode itu harus dihitung dulu kumulatif present value per tahunnya. Di mana di sini kita mengambil saja di present value keuntungan di enter. Terus untuk pada tahun pertama itu adalah penambahan dari present value kumulatif per tahun dari tahun ke-0 ditambahkan dengan present value keuntungan di tahun pertama. Dan habis itu sama, ini juga yang kedua adalah penambahan dari kumulatif present value per tahun dari tahun pertama ditambahkan dengan present value keuntungan di tahun kedua. Untuk mempermudah bisa langsung ditarik saja. Nah, kita sudah membuat satu rumus. Sudah. Terus untuk penghitungan payback period adalah di sini ada 4. Rumusnya ada 4 ditambahkan dengan K13 dikurang K13 itu ada di K13 ada di total investasi selama 5 tahun dikurang E51. E51 itu ada di ini kumulatif per tahun untuk sebelum mencapai
220 juta. Jadi kita mengambil di E51. Terus dibagi dengan J51. J51 adalah nilai sesudah dari 220 juta gitu. Jadi kita bagi di J51. Dan kita dikurangi nilai sebelum terpenuhnya 220 juta, yaitu 157 juta. Jadi di enter saja. Jadi dapat investasi akan kembali pada tahun ketiga 0,03. Pada tahun ketiga 0,03. Enter. Nah, dari keseluruhan skenario kondisi normal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan. Kenapa? Karena di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, NPV dari penghitungan tersebut lebih dari 0, dan untuk gross base-nya itu lebih dari 1%, lebih dari Rp1, dan mendapatkan keuntungan kotor sebanyak 1,53, dan untuk netnya juga itu lebih dari Rp1 dengan mendapatkan keuntungan bersih 3,81, dan untuk IRR-nya juga melebihi dari diskon rate di sini lebih dari 10%, dan di sini mendapatkan 93%, itu bisa dikatakan layak. Dan yang terakhir adalah untuk kategori pengembalian payback-nya itu ada payback period itu di akumulasikan dalam 5 tahun, tetapi di sini kurang dari 5 tahun sudah mencapai itu sendiri. Berarti penghitungan di sini dapat dikatakan layak karena memenuhi beberapa poin tersebut. Dan untuk melanjutkan ke skenario 2 itu ada di video selanjutnya. Mungkin segitu saja untuk skenario pertama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.